Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciki Fatria Kurbaningrum dengan nomor NPM 201446000077 dari kelas A220 Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menunjukkan petunjuk menggunakan media interaktif dan augmented reality. Yang pertama, kita buka Google atau Chrome, terus ketik belajar.kemendikbud.go.id. Kalau sudah, kita klik. Muncul rumah belajar, kita login. Tunggu sebentar. Setelah itu harus daftar dulu ya teman-teman. Kalau belum daftar, kalau sudah daftar kita klik pakai Google saja. Nah, di situ banyak animasi dari belajar Kemendikbud, konten web terbaru yang dipilih, banyak pilihannya. Kita cari lagi, kita pilih yang benda luar angkasa saja, kita klik. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini tertera muncul video animasi tersebut. Kita tunggu. Baik, videonya sudah dimulai. Mari kita belajar tentang benda-benda luar angkasa dan rahasianya. Baik, di sini kita belajar benda luar angkasa dan rahasianya. Kita klik belajar. Nah, di sini ada ayo amati. Nah, di sini ada ayo amati benda-benda angkasa luar, tentunya tidak dapat berbicara. Namun, seandainya mereka dapat berbicara, pastinya lebih mudah, bukan? Kita akan memulai untuk mengetahui rahasianya, salah satunya dengan mengamati media ini. Setelah itu, kita cari musiknya dulu. Musik satu saja. Nah, kalau sudah, kita klik selanjutnya. Nah, ada fakta menarik tentang bintang, yaitu bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang. Setelah itu kita klik selanjutnya lagi, yaitu ada matahari adalah bintang. Apa yang dimaksud dengan matahari adalah bintang? Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Setelah itu, fakta bintang jatuh. Bagaimana fakta bintang jatuh tersebut? Bintang jatuh adalah nama lain untuk meteoroid. Meteoroid tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi, bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Selanjutnya, ada meteoroid adalah bintang berekor. Sangat menarik ini. Meteoroid disebut sebagai bintang berekor. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya.
sektor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Kita klik selanjutnya, ada asteroid diduga sebagai planet. Apa itu? Asteroid diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameter bervariasi antara 10 meter hingga 30 km. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan planet, tetapi berukuran lebih besar dibandingkan meteoroid. Selanjutnya, kita memasuki latihan soal. Kita kembali ke home dulu. Kembali ke home. Setelah itu kita bermain soal. Latihan soal. Yang pertama, kita ketik nama terlebih dahulu. Nama kalian masing-masing. Setelah itu kita ketik sekolah. Sekolahnya di mana? Habis itu kita pencet OK. Yang pertama, soal yang pertama, apakah yang disebut dengan bintang? Benda langit yang jatuh ke bumi, benda langit yang memantulkan cahaya matahari, benda langit yang seukuran planet, atau benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Kita jawab D, benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Setelah itu kita klik OK. Apakah jawabannya benar atau salah? Ya, benar. Kalau di sini ada tulisannya berhasil, berarti benar. Nomor 2. Soal nomor 2, apa nama benda langit pada gambar di samping? Asteroid, matahari, meteoroid, atau planet Pluto? Kita jawab asteroid. Kita klik OK lagi. Benar. Soal nomor 3, mengapa bintang memiliki warna berbeda-beda? Pertama, karena bentuk mereka segi 5, karena ukurannya terlalu besar, karena perbedaan suhu, atau karena disinar matahari. Coba kita jawab D. Klik OK. Ada tulisan coba lagi, berarti itu salah. Kita coba lagi, jawaban yang benar ada di. Coba kita klik ya. C, karena perbedaan suhu. Benar. Setelah itu soal nomor 4. Soal nomor 4, mengapa matahari disebut bintang? Karena dikelilingi oleh semua planet, karena memancarkan cahayanya sendiri, karena terbit siang hari, atau karena memantulkan cahayanya bulan. Kita jawab yang B, karena memancarkan cahayanya sendiri. Ya, betul. Yang kelima, soalnya mengapa meteoroid disebut bintang berekor? Kita jawab yang B, karena memantulkan cahaya bulan atau memancarkan ke bumi. Ya, kita klik OK. Dan hasilnya salah. Kita coba lagi. Kita yang D. Klik yang D karena memancarkan cahayanya sendiri seperti matahari. Kita klik OK. Hasilnya salah. Kita coba lagi. Mengapa meteoroid disebut binatang berekor? Kita jawab A. Ini hasil dari latihan soal tadi, 5 soal tersebut. Selanjutnya kita kembali ke home. Kita kembali ke home. Nah, kalau sudah selesai. Setiap hari kita membutuhkan energi. Energi apa saja yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, listrik dan bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang paling banyak kita gunakan.
Sayangnya, jumlah energi listrik terbatas. Jika jumlah penduduk semakin banyak, penggunaan energi listrik pun semakin banyak pula. Suatu saat nanti, ketersediaan energi listrik tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika keadaan itu tidak segera diatasi, kehidupan di bumi akan mengalami krisis energi. Untuk mencegah terjadinya krisis energi, kita harus melakukan penghematan energi. Selain hemat energi, usaha lain yang dapat ditempuh adalah mencari sumber energi baru yang mudah didapat dan jumlahnya tidak terbatas. Energi tersebut dikenal dengan energi alternatif. Apa saja energi alternatif tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Untuk penggunaan aplikasi ini, kalian bisa klik cara main terlebih dahulu. Tahukah kalian apa energi alternatif itu? Ya, energi alternatif atau yang biasa disebut energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Bahan bakar fosil ini berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketiganya berasal dari makhluk hidup yang mati dan berkubur jutaan tahun lalu. Bahan bakar fosil adalah energi yang tak terbarukan. Artinya, jumlahnya terbatas dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mencari sumber energi lainnya untuk dikembangkan sebelum bahan bakar fosil habis. Energi ini disebut energi alternatif. Teman-teman, manfaat energi alternatif yang dapat kita rasakan antara lain sebagai berikut. Mengurangi dampak pemanasan global sebagai sumber energi yang tidak pernah habis, ramah lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis, menghemat sumber daya termasuk uang, menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Air dan manusia merupakan dua hal yang tak pernah terpisahkan. Hal ini karena manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup tanpa air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang selalu harus ada. Selain untuk minum, memasak, dan mencuci, air digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air selalu mengalir dari tempat yang Air dan manusia merupakan dua hal yang tak pernah terpisahkan. Hal ini karena manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup tanpa air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang selalu harus ada. Selain untuk minum, memasak, dan mencuci, air digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air yang sangat deras merupakan sumber energi gerak. Energi gerak ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Aliran air yang makin banyak dan deras menghasilkan listrik yang makin besar. PLTA adalah suatu sistem pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Pembangkit tenaga listrik ini sangat sederhana dan ramah lingkungan. Komponen utama PLTA adalah waduk atau bendungan, pipa pesat, turbin, generator, gardu listrik atau powerhouse, dan unit transmisi. Adapun cara kerja PLTA dimulai dari air yang berada di waduk, masuk melalui pintu air melewati bendungan, menuju ke pipa pesat, dan memutar turbin air yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar menghasilkan energi listrik. Setelah itu, aliran listrik diturunkan tegangannya dengan menggunakan transformator step down. Setelah itu, arus listrik dialirkan dari PLTA menuju ke rumah-rumah atau industri melalui jalur transmisi. Selanjutnya ada latihan soal.
Lihatan soal yang pertama, yaitu energi alternatif adalah sumber energi yang menggantikan energi. Kita jawab B. Yang kedua, di bawah ini adalah jenis energi alternatif kecuali. Kita jawab C. Yang ketiga, keuntungan memanfaatkan energi alternatif antara lain adalah. Kita jawab C. Mengurangi pemanasan global. Keempat, ada alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik ditunjukkan pada nomor. Kita jawab C, nomor 3. Yang terakhir, perhatikan cara kerja PLTA yang susunannya masih acak berikut. Kita jawab C. 4, 1, 2, 5, 3. Baik. Selanjutnya ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi pembelahan uranium oleh neutron. Reaksi ini disebut reaksi fisi atau pembelahan. Energi nuklir juga dapat dihasilkan dari reaksi dua inti atom ringan yang menghasilkan inti atom yang lebih berat sekaligus menghasilkan energi. Reaksi ini disebut reaksi fusi. Saat ini, energi nuklir dari reaksi fisi sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Sementara, fusi masih dalam penelitian di berbagai negara. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang lebih dikenal dengan singkatan PLTN sudah digunakan teknologinya lebih dari 50 tahun yang lalu. Keunggulan PLTN adalah tidak menghasilkan gas rumah kaca dan polusi udara. Selain itu, PLTN juga mampu menghasilkan daya stabil yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Perlu diketahui juga bahwa bahan bakar uranium yang sudah habis dipakai dapat didaur ulang kembali menghasilkan bahan bakar baru untuk teknologi di masa depan. Bahan bakar nuklir adalah uranium. Untuk menghasilkan energi panasnya, menggunakan reaktor nuklir. Di dalam reaktor, terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium, sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian, air di dalam reaktor dididihkan. Energi gerak uap air yang didapat digunakan untuk memutar turbin yang tersambung dengan generator, sehingga menghasilkan listrik kemudian diteruskan ke jaringan transmisi. Selanjutnya ada energi listrik. Sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang diberikan berupa energi panas dan energi cahaya. Energi panas dan energi cahaya matahari dapat langsung kita gunakan. Energi matahari dapat pula diubah menjadi energi listrik, baru kemudian dipakai untuk menjalankan berbagai peralatan sehari-hari. Energi cahaya yang berasal dari matahari dapat langsung kita nikmati, di mana bumi menjadi terang benderang sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Selain itu, tumbuhan hijau juga memanfaatkan energi cahaya untuk membuat makanannya. Energi matahari atau energi surya merupakan energi yang tidak ada habisnya. Energi surya ditangkap oleh panel surya untuk selanjutnya energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Energi matahari ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Cara kerja PLTS sangat sederhana. Komponen utama dari sumber energi ini adalah sel fotovoltaik. Sel tersebut memiliki peranan untuk menangkap panas matahari yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Pada siang hari, panel surya menerima cahaya sinar matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh sel-sel kristal melalui proses fotovoltaik. Listrik yang dihasilkan
dihasilkan oleh panel surya disalurkan ke electric box system. Electric box system merupakan sistem khusus yang praktis dan fleksibel yang digunakan sebagai tempat pengisian daya listrik yang dihasilkan dari solar panel. Dari electric box system inilah, energi listrik akan disalurkan ke peralatan listrik seperti lampu, TV, radio, dan peralatan lainnya. Energi listrik yang dihasilkan dalam proses ini adalah arus listrik searah atau direct current. Bila listrik DC ingin digunakan menyalakan perangkat AC, seperti pompa air, kulkas, dan alat rumah tangga lainnya, maka diperlukan inverter yang dapat mengubah listrik DC menjadi AC. Sesuaikan kebutuhan daya yang dibutuhkan dengan panel sel surya, inverter, aki. Inverter adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik searah menjadi arus listrik bolak-balik. Inverter mengkonversi DC dari perangkat seperti baterai, panel surya, atau solar cell menjadi AC. Selanjutnya ada energi alternatif pembangkit energi listrik yaitu PLTB. Angin merupakan sumber energi gerak. Pada zaman dahulu, tenaga angin banyak dimanfaatkan oleh nelayan untuk menggerakkan perahu layar. Selain itu, angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin guna menggerakkan pompa air saat mengairi sawah dan menggiling biji-bijian. Saat ini, energi gerak dari angin ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, atau dikenal dengan istilah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik dari energi angin atau bayu merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin, sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini, yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin atau bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada latihan soal. Yang pertama, angin merupakan sumber energi. Kita jawab A. Gerak. Yang kedua, salah satu pemanfaatan energi angin adalah sebagai, kita jawab C. PLTB. Yang ketiga, ada gambar tersebut merupakan alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi. Kita jawab D. Angin. Yang keempat, prinsip kerja turbin pembangkit listrik tenaga angin adalah, kita jawab B. Menghasilkan listrik yang sumbernya dari angin. Kita jawab B. Yang terakhir, perhatikan cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Kita jawab C. Ada 4, 2, 1, dan 3.